Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama pagi ini kita luangkan waktu untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama bagi pendengar dimanapun kita berada, dan bagi jemaat Sion Altar yang saya kasihi. Di pagi yang indah ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul yaitu Teropong Iman. Kenapa saya memberikan judul Teropong Iman? Yaitu teropong itu adalah suatu alat bagaimana kita melihat sudut pandang ke depan, melihat benda yang jauh. Karena adanya alat teropong itu, kita bisa melihat benda itu dengan jelas. Makanya saya memberikan judul Teropong Iman. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi dan keadaan yang tidak menentu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, 1 minggu ke depan, bahkan 1 tahun ke depan. Manusia boleh merancangkan, menginginkan atau membuat perencanaan untuk kedepannya. Namun kita harus menggarisbawahi dan mendasarinya. Kita harus menaruh apapun rencana kita ke depannya. Kita mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita mau biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan yang berkehendak setiap langkah kehidupan kita. Saya ambil kisahnya di dalam Bilangan 13 dan 14. Kita tahu semua kisahnya, yaitu tentang 12 pengintai. Persepsi yang berbeda ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Dari 12 pengintai, yang 10 memiliki sudut pandang yang sama dan yang 2 memiliki sudut pandang yang sama. Jadi terbentuklah 2 sudut pandang yang berbeda. Persepsi yang berbeda itu akan menghasilkan reaksi ataupun respon yang berbeda pula. Inilah yang terjadi dengan ke-12 pengintai itu. Sudut pandang ke-10 pengintai berbeda dengan 2. Sudut pandang ke-10 pengintai berbeda dengan 2 pengintai lainnya, yaitu Yosua dan Kaleb. Perbedaan sudut pandang ini yang menghasilkan perbedaan persepsi mereka tentang tanah Kanaan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam Bilangan 13 dan 14 menceritakan kepada kita bahwa Allah menyuruh Musa untuk mengutus 12 orang pengintai yang mengintai dan mengamati seperti apa sih tanah Kanaan yang telah dijanjikan Allah kepada nenek moyangnya bangsa Israel. Maka Musa memanggil 1 orang pemimpin dari masing-masing suku Israel, sehingga terpilihlah 12 orang pemimpin di tiap-tiap suku. Apa yang Musa minta? Apa yang Musa inginkan untuk mereka amati di tanah Kanaan? Di pasal yang ke-13 ayat 18 sampai 19, Musa memberikan rincian hal yang perlu mereka amati baik-baik, yaitu para pengintai ini harus mengamati bangsa itu, apakah mereka kuat, apakah mereka lemah, sedikit atau banyak. Mereka juga harus mengamati negeri itu apakah baik atau buruk, apakah berlimpah dengan pangan ataupun kekurangan. Tempatnya apakah terbuka atau tempatnya yang berkubu, atau bagaimana situasi kondisi di sana. Apakah orangnya besar, gemuk atau kurus. Mereka harus memiliki informasi itu. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebuah sudut pandang itu menentukan hasil. Yang pertama adalah bagaimana sikap kita. Saat kita menghadapi masalah, kita belajar dari 12 pengintai ini. Saat kita menghadapi masalah, apakah sikap kita marah? Apakah kita mempersalahkan orang lain? Bersungut-sungut di dalam sebuah kita menghadapi persoalan, kita menghadapi masalah. Apakah kita mengintrospeksi diri kita sendiri? Apakah kita saat kita menghadapi masalah, kita lebih mencari hadirat Tuhan, atau kita mencari kambing hitam, atau boleh dikata lain, kita menyalahkan orang lain? Tuhan mengajar kita di dalam kisah ini untuk kita selalu berpikir positif, untuk kita selalu menimbang diri kita terlebih dahulu sebelum kita mencari ataupun berusaha mengelak dari permasalahan itu. Yang pertama yang harus kita lakukan saat kita menghadapi masalah, yaitu kita bersyukur dalam segala hal. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur di dalam segala hal.
yaitu bagaimana kita mengucap syukur tentang apapun yang kita miliki, tentang apapun yang kita alami. Tuhan ingin kita mengucap syukur. Bukan cuma kita menginginkan apa yang baik saja, namun apapun yang buruk dalam kehidupan kita, Tuhan menginginkan kita selalu mengucap syukur. Walaupun itu tidak mudah. Dan yang kedua, Tuhan ingin kita lebih berserah kepadanya. Bukan malah kita mencari orang untuk dibuat salah. Namun Tuhan ingin kita berserah. Saat kita menghadapi masalah, Tuhan ingin kita lebih mendekat, mencari hadiratnya. Dan yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa Yesuslah yang memegang kendali kehidupan kita. Saat kita memiliki iman yang baik, iman yang benar, kita akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jangan pernah ada pemikiran tentang hal yang buruk tentang orang lain. Walaupun orang lain buruk kepada kita, namun kita mau memancarkan kasih. Kita mau memancarkan bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini orang Kristen. Orang Kristen identik dengan kasih. Apapun yang orang lain berikan kepada kita, mungkin mereka menfitnah kita, menuduh kita, namun kita mau tetap berbuat baik. Karena itulah teropong iman kita. Kita mau memancarkan kasih Yesus melalui kehidupan kita. Demikian renungan pagi hari ini. Marilah kita semakin hari semakin memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan kita mau memiliki sudut pandang yang positif agar kehidupan kita memancarkan kasih Yesus. Saya tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas renungan pada pagi hari ini. Biarlah renungan ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hari kami mau memiliki sudut pandang yang positif baik untuk sekitar kami, baik orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kehidupan kami agar kami menjadi alat-Mu, agar kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau memulai hari ini, kami habiskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.